Baik, Pak Ustadz. Silakan Mas Soleh dibaca. Ya, Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu. Alhamdulillah. Terima Waalaikumsalam. kasih Hai, sudah Ibu Bapak. bergabung. Iya. Waalaikumsalam. Baik Ibu, mari sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Atas izinnya lah, atas karunia-Nya lah. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita dapat bersilaturahmi walaupun melalui sebuah aplikasi, sebuah pelantara yang memudahkan kita untuk selalu berkomunikasi walaupun hanya lewat video. Semoga Allah selalu ridho atas kegiatan kita semua. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, bapak, jamaah Ridhofur Rahman Simply Travel yang kami hormati, terima kasih telah bergabung pada pagi hari ini. Yang terhormat juga Al Ustadz Ahsan, pemateri kita pada hari ini. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Semoga beliau selalu dilindungi dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik Ibu Bapak, seperti biasa mohon maaf sebelum kita mulai kajian ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ketika Ustadz memulai kajiannya, mohon maaf kita semua akan di mute terlebih dahulu supaya lebih khusyuk dan lebih fokus memperhatikan apa yang Ustadz sampaikan. Nanti di akhir kajian Ustadz kita akan buka sesi pertanyaan untuk 3 orang penanya. Bila mana waktu masih memungkinkan, kita akan buka lagi untuk menanya. Baik, Ibu Bapak, sebelum kita mulai, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah bersama-sama. Ala hadhihi niyah wa kullatis salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga acara kita pada pagi hari ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu, Bapak, Duyufur Rahman, kita langsung saja ke agenda berikutnya yaitu kajian atau tausiah akan disampaikan oleh Ustaz Hasan. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qur rabbi zidni ilma. Ibu, para buyuf dan segenap keluarga besar Simply Travel yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Namun saya sangat berbahagia karena Bapak Ibu alhamdulillah mau menyempatkan waktunya untuk sekedar kita bertatap muka, bersilaturahim sambil kita berbagi ilmu, sambil kita tadarus ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh yang mulia Kang Soleh. Itu beberapa ayat dari surat Al-Baqarah mulai dari ayat 183 sampai ayat 185. Tema kita pada kajian kali ini adalah Ramadan, bulan puasa. Kalau pada kajian yang lalu tema kita adalah Ramadan, bulan Al-Quran. Karena memang puasa ini adalah kewajiban. Sementara membaca Al-Quran itu adalah pilihan. Kalau kewajiban mau nggak mau kita mesti mengerjakan. Tapi kalau pilihan, ya namanya pilihan. Kadang ada yang mau, kadang ada yang enggak. Karenanya kita jadikan kajian Ramadan dan Al-Quran lebih awal. Tujuannya tidak lain supaya menjadi spirit bagi kita semua untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah lewat Al-Quran. Dan mudah-mudahan hari-hari Ramadan yang sudah kita lewati,
Mudah-mudahan sudah ada yang hatam. Mudah-mudahan bacaan Al-Qur'annya menjadi lebih baik dan semangatnya meningkat. Tidak terasa kita sudah sepekan dan kita terus berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan semua amal yang kita kerjakan, baik tadarus kita, salat taraweh, dan salat-salat kita yang lainnya, mudah-mudahan semuanya diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari-hari ke depan, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik, inayah, dan kekuatan oleh Allah Ta'ala sehingga bisa menyempurnakan ibadah Ramadan tahun ini dengan sebaik-baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para duyuf yang saya muliakan, ada dua syarat diterimanya amal ibadah kita. Dan ini selalu saya sampaikan pada setiap kali kita mengadakan manasik. Dua syarat pokok dari diterimanya amal kita, yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Sedangkan syarat yang kedua adalah mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Beliau melakukan sholat, lalu beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat bagaimana aku sholat. Dalam ibadah haji dan umrah beliau menunaikannya, lalu beliau bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ikuti aku bagaimana cara menunaikan manasik. Nah, mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan syarat utama untuk diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua-dua syarat ini harus terpenuhi kalau kita ingin amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syarat yang pertama yaitu ikhlas. Sesungguhnya kita bisa belajar dari ibadah puasa. Saya sering mengatakan bahwa barang siapa yang ingin belajar beribadah dengan baik, maka hendaknya dia memulai dari doa. Kalau ingin belajar beribadah dengan baik, maka mulailah dengan berdoa. Karena dalam berdoa itu ada dua rukun ibadah yang terkumpul, yaitu pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun barang siapa yang ingin belajar keikhlasan, ingin belajar agar ibadahnya ikhlas, maka mulailah dengan ibadah puasa. Ini artinya bahwa ibadah puasa ibadah yang sangat spesifik karena dia benar-benar mengajarkan puncak ibadah, yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman
dengan ihtisab, ikhlas, hanya mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa ini sebenarnya bukan ibadah yang baru. Puasa ini adalah ibadah kuno. Ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada umat-umat terdahulu. Nabi-nabi terdahulu, mereka semua dengan umatnya telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa. Bangsa Yahudi, Bani Israel, terus pengikutnya Nabiullah Isa alaihissalam, Al-Hawariyun, mereka semua juga pernah melakukan ibadah puasa karena menjadi kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka kemudian menyimpang dari kewajiban ini dan merubahnya sesuai dengan kemauan mereka. Karenanya kita semua kemarin sempat heboh di media sosial karena ada yang usul supaya puasa Ramadan di tahun pandemi ini cancel. Ada ya. Nah, ini jangan sampai terjadi karena kewajiban ibadah puasa ini hanya temporer. Ditetapkan waktunya, ditetapkan harinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa digeser. Nah, di awal-awal puasa dahulu Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam telah melakukannya, tapi bukan puasa Ramadan. Puasa yang dilakukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat dari Ibunda Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berpuasa ketika sejak di Mekah, yaitu puasa Asyura. Puasa Asyura. Asyura itu tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Puasa Asyura ini adalah puasa yang sudah dikenal oleh orang-orang Quraisy dan juga oleh orang-orang Yahudi yang hidup di kota Madinah. Dan boleh dikatakan bahwa di antara satu kebiasaan penduduk Mekah atau suku Quraisy yang juga diikuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah puasa Asyura ini, berdasarkan riwayat dari Sayyidah Aisyah dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari. Jadi Nabi SAW berpuasa Asyura dan belum ada kewajiban ibadah Ramadan di kota Mekah. Selama 13 tahun Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan dakwah dan risalah, beliau belum diwajibkan puasa Ramadan. Tapi beliau sudah berpuasa, yaitu puasa Asyura, bagaimana yang dilakukan oleh penduduk Mekah dari suku. Ketika Nabi hijrah, barulah puasa Ramadan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya pada bulan Sya'ban, di awal-awal bulan Sya'ban, ada yang mengatakan tanggal 2 Sya'ban, ada yang mengatakan tanggal 10 Sya'ban, ya. Tapi yang jelas di bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijrah. Di tahun kedua Hijrah setelah terjadinya Takwilul Kiblah atau pengalian kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, kemudian turunlah kewajiban untuk berpuasa. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, beliau ternyata mendapati juga orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah berpuasa pada puasa Asyura. Dan ini tumben-tumbennya orang Yahudi
kesamaan amalnya dengan penduduk Mekah yang dikenal menyembah patung dan berhala. Maka Nabi SAW bertanya, puasa apa yang mereka lakukan? Lalu para sahabat menjawab, para penduduk Madinah menjawab bahwa orang-orang Yahudi ini berpuasa karena pada hari Asyura atau 10 Muharram ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun di Laut Merah. Dan Fir'aun serta bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah. Maka 10 Muharram itu menjadi hari yang kemudian sangat dimuliakan oleh Nabi Allah Musa dan para pengikutnya. Lalu mereka pun berpuasa pada hari itu. Maka Nabi SAW menjawab atau berkomentar, nahnu ahaqqu bi Musa minhu. Kita lebih berhak untuk mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Musa ketimbang mereka, para kaum Yahudi yang ada di kota Madinah pada waktu itu. Maka Nabi SAW pun tetap berpuasa Asyura hingga akhirnya Allah Ta'ala wajibkan puasa Ramadan pada tahun kedua Hijrah pada bulan Sya'ban. Sya'ban yaitu 1 bulan sebelum Ramadan. Kemudian puasa Asyura pun akhirnya oleh Nabi SAW dikatakan siapa yang mau tetap puasa silahkan berpuasa dan yang tidak pun tidak apa-apa. Inilah kemudian para ulama berselisih pendapat tentang hukum puasa Asyura. Apakah dahulu itu diwajibkan atau sekedar disunnahkan? Ya, karena Nabi mengatakan demikian. Siapa yang mau tetap puasa silahkan dan siapa yang tidak apa-apa. Akan ada kesan bahwa puasa ini sebelumnya diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah. Baru begitu turun kewajiban ibadah puasa Ramadan, kemudian puasa ini kemudian menjadi sunnah. Tapi pendapat yang rajih mengatakan bahwa puasa Asyura ini hukumnya hanya sunnah saja ya, dan tidak pernah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, ala kulli hal kemudian Rasulullah dan kita diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Dan puasa ini mengalami perubahan waktu. Dalam bahasa syariat namanya tadarruj, tahapan-tahapan. Awalnya dulu puasa ini antara Isya sampai dengan Maghrib. Dulu puasa itu di awal-awal itu antara Isya sampai dengan Maghrib. Jadi waktu berbukanya atau waktu boleh makan hanya antara Maghrib sampai Isya. Makan lontong 2 juga udah kelar itu. Dahulu di zaman Nabi pertama-tama diwajibkan puasa. Makanya kita bersyukur ya Allah jadi orang Indonesia ya. Waktunya paling pendek dibanding dengan saudara-saudara kita yang mungkin di Eropa, ya, di kutub utara atau di tempat-tempat yang lain yang kadang-kadang ada sampai 15, 16 sampai 20 jam. Sementara kita hanya 11 sampai 12 jam saja. Itu pun siangnya mendung, adem, ya, enak, maka tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak berpuasa. Pun ini sudah diringankan oleh Allah dari yang semula antara Isya sampai Maghrib. Kemudian direvisi oleh Allah. Diberikan keringanan oleh Allah Ta'ala. Nah, tadi harusnya yang mulia Kang Soleh juga membacakan ayatnya. Ya, itu ayatnya ada di ayat 187. Nah, jadi kita bacakan ayatnya. Itu di situ ada sababun nuzulnya, ada sebab turunnya ayat itu. Jadi dahulu, kenapa kemudian puasa ini direvisi atau dilakukan perubahan waktunya hanya dari sejak terbit fajar sampai dengan maghrib
Karena dahulu banyak sahabat yang akhirnya pingsan. Seharian dia kerja di kebun. Ya. Begitu pulang, sore kelelahan tidur. Tidur, istirahat, bablas tidurnya sampai isya. Akhirnya harus puasa lagi. Coba tuh, pingsanlah akhirnya sahabat. Ada lagi yang sudah berencana, mohon maaf, suami istri ingin melakukan hubungan antara maghrib dan isya. Akhirnya karena tertidur, lewat lagi, nggak jadi. Maka akhirnya beberapa sahabat ini pun mengadu kepada Rasulullah SAW tentang beratnya menunaikan ibadah puasa. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 187. Jadi itu ada sabab nurutnya itu. Sabab nuzulnya. Kata Allah, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Telah diperbolehkan bagi kalian pada malam puasa untuk bercampur atau berhubungan badan dengan istrimu. Ya, ini asalnya karena nggak boleh di malam itu nggak boleh. Waktunya hanya antara maghrib sama isya. Coba kalau maghrib sama isya, bagaimana bagi waktunya antara makan, minum sama hubungan suami istri? 1,5 jam nggak cukup. Ya, maka kemudian dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala akhirnya turunlah ayat ini. Uhillalakum, sekarang diperbolehkan bagi kalian untuk bercampur dan melakukan hubungan dengan istri kalian di malam hari puasa. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun, ya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Ya, itu ayatnya. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, inilah ayat yang menunjukkan bahwa perubahan waktu puasa itu dari yang tadinya isya menjadi terbit fajar. Ada kalimat fajar di situ, ya. Dari gelapnya malam menjadi terangnya fajar. Sekarang silahkan makan dan minum, kata Allah, sampai jelas bagi kalian benang putih. Ini bahasa kias Al-Quran, ya. Benang putih maksudnya terbitnya fajar, terangnya siang, ya. Minal khaytil aswad, dari benang hitam, maksudnya pekatnya malam. Nah, jadi puasa mengalami perubahan waktu yang tadinya Allah Subhanahu wa taala wajibkan dari isya, ya, sampai dengan maghrib, kini menjadi dari fajar sampai dengan waktu maghrib. Nah, karenanya ini adalah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai rahmat buat kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para duyuf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang diwajibkan oleh Allah taala kepada kita ini diwajibkan pada bulan Ramadan. Ya. Kita kemarin sudah jelaskan bagaimana bulan ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan yang paling kita kenal bahwa bulan Ramadan adalah bulan puasa. Karena memang di dalamnya Allah Ta'ala wajibkan kita untuk berpuasa. Maka bulan Ramadan sering kita sebut sebagai bulan momentum untuk introspeksi dan muhasabah diri kita. Mana Allah Ta'ala wajibkan kita, ya, puasa, dan puasa adalah sarana yang paling efektif, ya, bagi kita untuk bermuhasabah. Ibarat motor, puasa adalah saatnya
turun mesin untuk memperbaiki dan memeriksa sekaligus mengganti onderdil-onderdil yang rusak. Kalau ibarat komputer dan laptop, puasa merupakan proses restart diri. Di-restart. Proses restart diri menjadi sangat penting untuk mengintegrasikan antara software dan hardware. Kita ini bukan jin, kita ini manusia. Manusia itu terdiri dari dua unsur, materi dan non-materi, jasmani dan rohani, software dan hardware. Nah, antara rohani dan jasmani yang mungkin selama 11 bulan ya babak belur, nggak pernah nyambung, nggak connect, nggak sinkron, ya karena beda kepentingan antara rohani dengan jasmani. Rohani pengen naik, sementara jasmani betah di bawah. Nggak berhasil karena terlalu berat melawan setan dan hawa nafsunya. Maka dengan Ramadan kita merestart diri kita agar rohani dan jasmani kita kembali bersinergi, kembali klik sebagai satu kesatuan dalam penghambaan pada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Bapak Ibu para duyuf, ya, ibadah puasa disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah puasa yang disyariatkan oleh Allah taala dengan kaifiyah dan tata caranya ini kita melihat ada 3 dimensi penting. Ada 3 dimensi penting dalam ibadah puasa. Pertama, ya, dimensi formal. Apa yang dimaksud dengan dimensi formal? Bahwa puasa adalah ritual mencegah diri kita dari segala yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, berhubungan antara suami dan istri, ya, dan melakukan segala yang bisa membatalkan ibadah puasa. Ini adalah dimensi ritual yang formal. Kemudian yang kedua adalah dimensi ritual spiritual. Dimensi spiritual. Puasa adalah ritual menjauhkan diri dari segala sifat yang buruk yang dimotori oleh hawa nafsu. Ini puasa yang tingkatannya lebih tinggi. Dan yang ketiga ini dimensi intelektual, di mana puasa adalah sarana bagi kita untuk menjadi semakin tahu siapa sebenarnya diri. Untuk dimensi formal, ini oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ini dikenal sebagai Shaumul Awam, puasa orang awam. Puasa orang awam adalah puasa yang sekedar menahan diri dari makanan dan minuman dan melakukan hal-hal yang dilarang selama seseorang menjalankan ibadah puasa. Ini tentu jadi itu keabsahan puasa seseorang. Manakala ini sudah terpenuhi, ya, maka puasa seseorang dianggap sah. Artinya dia tidak makan, tidak minum, ya, tidak melakukan hubungan antara suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka secara fikih, ya, secara formal puasanya dianggap sah, ya, oleh syariat. Nah, di sisi sini atau pada dimensi ini, ya, puasa menjadi penting karena di sini mengandung pelajaran bagaimana kita seorang muslim
mau meninggalkan apa yang tadinya diperbolehkan oleh Allah Ta'ala. Makan makanan yang ada di rumah, minum minuman yang ada di rumah, pasangan keluarga kita. Itu hukumnya halal apa haram? Semua itu halal. Tapi seorang muslim kemudian menjadi tidak berani makan, tidak berani minum, tidak berani menyentuh pasangannya karena dia ingin mengikuti dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka meski ini tingkatan yang rendah, ya, tetapi di sini menunjukkan betapa seorang muslim memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia mampu meninggalkan apa yang tadinya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan nanti di luar Ramadan dia mampu meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah mampu meninggalkan yang halal harapannya meninggalkan yang haram bisa lebih mudah. Karena yang halal saja mampu dia tinggalkan, maka yang haram insya Allah lebih mudah bagi dia untuk meninggalkan. Nah, pada dimensi ini juga kita bisa mengambil pesan bahwa puasa ya, secara ilmiah menjadi sarana yang sangat baik bagi kesehatan kita. Tidak makan, tidak minum, ya selama kurang lebih 12 jam, ini ternyata membawa dampak yang sangat positif bagi kesehatan tubuh seseorang. Dan apa yang telah dinyatakan ya oleh Rasulullah SAW telah terbukti kebenarannya. Beliau mengatakan sumu tasihhu, puasalah kalian maka kalian pasti akan sehat. Nabi tidak pernah belajar ilmu kedokteran, tidak pernah kuliah di UI, dan ya tidak pernah mengetahui seluk-beluk ya tentang ilmu kedokteran, tetapi beliau mengatakan demikian adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala bahwa puasa itu menyehatkan. Puasa itu membawa dampak kesehatan bagi kita. Dan bisa dibayangkan bagaimana jadinya jika seorang manusia ya, pencernaannya tidak pernah istirahat mengkonsumsi makanan selama kurang lebih 1 tahun. Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan kita. Maka dia juga yang tahu tentang kemaslahatan kita. Karena dia yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa ini semata-mata adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan kita. Pencernaan yang terus bekerja siang dan malam. Siang dan malam bekerja pencernaan ini. Mau tidur makan, bangun tidur makan. Hampir waktu kita tidak berhenti ya pencernaan ini untuk mengkonsumsi makanan yang pedas masuk, yang manis masuk, yang asin masuk, yang asam masuk, ya, yang keras masuk, yang lembut masuk, yang dingin masuk, yang panas masuk. Coba bayangkan betapa lelahnya pencernaan ini untuk mengolah semua yang masuk ke dalam perut kita. Karena memang manusia ini apa-apa semua mau dimakan. Nggak boleh lihat sesuatu yang menggiurkan. Semuanya pengen dimakan. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai sang pencipta ya, demi menjaga kelangsungan hidup manusia mewajibkan ibadah puasa ini supaya pencernaan ini istirahat sehingga metabolisme tubuh kita menjadi normal kembali. Racun-racun yang fisik kita ya, tubuh kita
kita menjadi sehat, menjadi bugar, ya, menjadi normal kembali, ya, dengan ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu. Nah, kita beruntung menjadi seorang Muslim, bahwa kalau kita taat sama aturan Allah, hidup kita sudah beneran. Mereka-mereka yang non-Muslim, ya, mereka ternyata juga mengikuti apa yang diajarkan oleh Islam. Bahkan orang-orang yang menyembah patung, menyembah berhala, ya, mereka juga melakukan ibadah puasa ini, tapi bukan karena Allah. Macam-macam tujuan mereka. Di antaranya adalah untuk mencari keridhaan patung dan berhalanya. Ada yang berpuasa karena ingin menurunkan berat badannya. Ada yang ingin berpuasa karena tujuan tertentu. Namun puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam adalah puasa yang bertujuan untuk meningkatkan sosok, meningkatkan kualitas dan kepribadian kita sebagai Muslim di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan predikat la'allakum tattaqun. Inilah puasa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukannya kita menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya sehat, tapi menjadi pribadi yang benar-benar memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masuk kepada dimensi berikutnya, puasa spiritual. Ya, ini kalau kata Al-Imam Al-Ghazali, ini adalah bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum, tapi menjauhkan diri dari segala sifat yang buruk. Yaitu puasa al-khas, puasanya orang-orang khusus. Puasa selain meninggalkan makan dan minum, juga seluruh anggota tubuhnya ikut berpuasa. Matanya berpuasa, berpuasa dari melihat hal-hal yang tidak baik. Telinganya berpuasa dari mendengar hal-hal yang dilarang oleh agama. Kakinya berpuasa dari pergi ke tempat-tempat maksiat. Tangannya berpuasa dari melakukan aktivitas yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh anggota tubuhnya ikut berpuasa. Sehingga dia pun terhindar dari hal-hal yang tidak baik yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tingkatan yang tinggi. Ini yang mudah-mudahan kita semua terus bisa mencapai tingkatan ini. Kalau anak-anak kita ya yang memang masih belajar berpuasa, ya mereka hanya makan dan minum, ya. Tapi tentunya seumur-umur kita ya yang sudah 40 ke atas ini sudah kita belajar saatnya. Mudah-mudahan kita naik kelas, ya. Puasanya bukan lagi tidak makan, tidak minum, tapi puasanya adalah meningkatkan spiritual kita. Bagaimana penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini benar-benar terwujud dengan berpuasa. Bukan saja menahan lapar dan dahaga, tapi seluruh anggota tubuh kita, ya, seluruh panca indera kita pun ikut berpuasa demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah mengingatkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, awas, basaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'ath. Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi mohon maaf, kata Nabi, dia tidak mendapatkan pahala apa-apa, sah puasanya karena tidak makan dan tidak minum. Tetapi maaf, dia tidak mendapatkan pahala, ya, kecuali yang dia dapatkan hanya alju, rasa lapar, wal 'athsh, dan rasa dahaga. Nauzubillah summa na'udzu. Kemudian dimensi ketiga, dan ini yang paling penting, ya, adalah dimensi intelektual. Puasa pada tingkatan yang paling tinggi ini disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali sebagai shaumul khawasil khawas. Puasa dengan tingkatan paling tinggi. Puasa yang kemudian menyadarkan kita sebagai pelaku puasa untuk mengenali diri kita. Ini sangat penting. Ya, tahu diri itu sangat penting. Dengan kita tahu diri kita, maka kita akan tahu memposisikan diri kita. Lihat, berapa banyak orang yang karena tidak tahu diri, akhirnya kemudian
disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Firaun, ya, karena dia tidak tahu diri, akhirnya mengaku dirinya sebagai Tuhan, maka dia pun ditenggelam oleh Allah. Qarun, ya, dia tidak tahu diri, ya, akhirnya dia pun dihempaskan ke dalam perut bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak tahu diri, mereka pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan puasa kita belajar mengenali diri. Disinilah, ya, nilai penting dari ibadah puasa itu. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa shaum, fa inna ajzi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua amal ibadah manusia itu untuknya, kecuali puasa. Dia untukku, kata Allah, dan aku yang akan langsung memberikan balasan. Hadis ini agak rumit untuk difahami. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengklaim hanya ibadah puasa untuknya, padahal sholat yang kita kerjakan adalah untuk Allah, zakat yang kita berikan adalah untuk Allah, haji dan umroh yang kita lakukan juga untuk Allah. Tapi kenapa kata Allah, puasa untukku dan yang lain untuk hamba? Bahkan Allah Ta'ala dalam kita mengatakan, dan aku yang akan langsung memberikan balasan. Ini hadis sangat menarik sekali, ya, untuk menjadi renungan bagi kita semuanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala begitu mengistimewakan ibadah puasa? Nah, ada salah seorang ulama kita yang sangat tersohor, ya, namanya As-Sirat At-Tusi, dalam bukunya yang cukup monumental berjudul Al-Lumah, beliau menulis dan membahas hadis ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu begitu mengistimewakan puasa? Beliau mengatakan, karena ibadah puasa ini dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain memang berbeda. Ibadah-ibadah yang lain itu semuanya memiliki bentuk dan tata cara yang bisa dilihat dengan kasat mata. Contoh, ibadah sholat misalnya. Ibadah sholat, sekedar orang berdiri lalu mengangkat tangan sembari mengucapkan Allahu Akbar, kita dari kejauhan sudah tahu si fulan sedang sholat. Ada orang memasukkan tangannya ke dalam saku lalu mengeluarkan sesuatu dan memberikan kepada orang di jalan. Dari jauh pun kita tahu orang itu sedang bersedekah atau sedang membayarkan zakat, mengeluarkan harta bendanya. Ada wujud yang bisa dilihat dengan mata. Apalagi ibadah haji, ibadah umroh dah. Apalagi ibadah umroh yang tata caranya sangat heterogen. Ada mengelilingi Ka'bah, namanya apa dah? Mudah-mudahan nggak lupa. Namanya apa dah? Namanya tawaf. Pakaiannya saja sudah khusus. Ya, pakaiannya aja udah khusus. Yang laki-laki pakaian putih, yang perempuan juga pakaian putih. Kemudian nanti ada lari-lari antara Safa dan Marwah. Namanya apa deh? Namanya sa'i. Jadi pengen kita, ya Allah, mudah-mudahan segera diangkat wabah ini dan kita bisa kembali menunaikan ibadah. Ada lagi yang haji itu ada namanya camping. Bikin tenda, tendanya sih nggak bikin sendiri, dibikinin. Ya, di Padang Arafah, ya, camping di sana. Namanya wukuf Padang Arafah. Kemudian ada melontar siapa dah? Setan. Melontar jamarot
dengan kerikil-kerikil kecil 7 butir. Ya. Namanya Romyul Jamarat, melontar jumroh. Ini ibadah, tata caranya terlihat oleh mata kita. Ya, ini itu semua orang tahu. Nah, kata Syekh At-Tusi, ibadah-ibadah yang punya tata cara dan bisa dilihat dengan kasat mata ini sangat berpotensi bagi pelakunya untuk berbuat ria. Peluangnya besar bagi pelakunya untuk mencari simpati orang lain, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi puasa adalah ibadah yang tidak punya tata cara. Bahkan tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Orang tidak tahu si fulan yang ada di samping saya sedang berwudu ini puasa atau tidak, saya tidak tahu. Andai dia minum air sedikit pun saya tidak tahu. Puasa ibadah yang tidak punya tata cara. Ibadah puasa adalah ibadah yang tidak memiliki bentuk tertentu. Sehingga karenanya ibadah ini benar-benar murni dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada peluang sedikit pun bagi pelakunya untuk berbuat ria. Apa yang mau dipamerkan dari puasa? Mulutnya bau? Belum tentu. Mulut bau bukan berarti pasti dia puasa. Bangun tidur bisa mulut bau. Tidak ada. Lemes? Lemes. Ngapain lemes? Puasa? Belum tentu. Mungkin kalau lagi mikirin sesuatu sehingga dia lemes, bisa jadi. Maka puasa tidak memiliki bentuk. Yang tahu hanya pelakunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah puasa mengajarkan kejujuran tingkat tinggi. Keikhlasan tingkat tinggi. Tidak ada lagi amal ibadah yang menunjukkan seorang hamba memiliki begitu tingkat keikhlasan melebihi ibadah puasa. Itulah karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi seperti yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni adam lahu illa shaum. Semua amal ibadah anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Puasa ini untukku kata Allah. Akulah yang paling tahu. Malaikat pun bisa jadi tidak tahu. Setan pun bisa jadi tidak tahu. Malaikat tidak tahu sehingga dia mencatatnya, dan setan pun tidak tahu sehingga dia bisa mengganggu. Allah lah yang paling tahu tentang hakikat puasa seorang hamba. Di rumah sendirian, pintu terkunci, makanan terhidang di atas meja, seorang yang berpuasa tidak akan pernah berani mencicipinya. Karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala ada dalam pengawasannya. Nah, 30 hari kita diwajibkan berpuasa oleh Allah. Ini sudah dirasa cukup. Sudah dirasa cukup untuk 11 bulan ke depan. Sebagai pribadi-pribadi yang jujur, ikhlas dalam melakukan segala aktivitas karena Allah. Anda seorang muslim kemudian mengambil spirit puasa ini dalam hidupnya, insya Allah ya tidak akan ada perilaku korupsi. Karena meskipun tidak ada yang melihat, ya, tapi dia selalu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Manakala seorang muslim mampu mengamalkan spirit puasa, maka di setiap kantor rasanya tidak perlu dipasang CCTV. Apalagi di masjid. Di masjid dipasang CCTV coba. Ada orang yang berlaku maksiat di masjid, la haula wala quwata illa billah. Rumahnya Allah. Rasanya nggak nyambung. Bagaimana mungkin itu terjadi? Ini karena spirit puasa ini hilang ya dari seorang muslim, yang karenanya kita mengingat kembali ya, kita belajar kembali bahwa sesungguhnya ibadah puasa ini
bukan sekedar menahan diri dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sesungguhnya ada pesan yang ingin dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar supaya kita menjadi pribadi yang jujur dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa melakukan puasa ini dengan benar, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah 11 bulan ke depan itu dirasa cukup untuk menjadi pribadi yang jujur dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di akhir hadis itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kemudian mengatakan, kata Allah, ana ajzi, dan aku yang akan langsung memberikan balasannya. Kenapa? Karena balasan ya dari ibadah puasa ini bisa jadi berbeda-beda sesuai dengan tingkat dan kualitas puasa seorang hamba. Ada mungkin yang puasanya adalah pada level yang pertama, maka pahalanya sekian. Ada orang yang mungkin puasanya pada level kedua, maka pahalanya sekian. Dan ada orang yang puasanya pada level ketiga tadi, maka puasanya pun sekian. Allah Ta'ala yang paling tahu, maka dia juga yang paling berhak untuk memberikan balasan sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis tadi, kata Allah, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan langsung memberikan balasannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, inayah, hidayah, sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan berharap mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Ya, jazakumullahu khairan katsira wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan kajiannya di pagi hari ini. Dapat kita simpulkan dari materi yang tadi ada 3 dimensi penting dalam puasa. Yang pertama dimensi formal, kedua dimensi spiritual, dan dimensi intelektual. Ketiga tingkatan puasa ini mudah-mudahan kita ada di tingkatan yang paling terbaik. Dan mudah-mudahan ada di tingkatan nomor 3 semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ibu Bapak Dayufur Rahman, demikian tadi kajian yang disampaikan Ustadz. Dapat kita simak tadi beberapa poin-poin penting yang disampaikan Ustadz. Baik, di kesempatan kali ini kami akan coba buka untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Bagi yang mau bertanya dipersilahkan, dan nanti 1 pertanyaan akan langsung dijawab oleh Ustaz. Bila waktu memungkinkan, nanti akan kita buka lagi pertanyaan. Baik, silakan. Ada saat ini ya. Ini Pak Mulyadi. Halo teman-teman semuanya. Halo Pak Mul. Halo, tepuk tangan dulu biasa. Tangan masuk. Kemarin apa? Kita Silakan. merayakan Bila mana ada yang mau bertanya, angkatkan tangannya tepuk tangan silakan. dong. Ajuin aja begitu. Tanggal 30 April Oh dia dan ini. Kalau yang bisa pihak chat juga silakan biasa pertanyaan. tapi angka ini memang ada taksi. Apakah itu hanya jualnya saja atau jualnya apa yang disebut ataupun profesor lembaga juga master. Nah, hari ini Fokusnya bisa di mute dulu terlebih dahulu. Di mute. Nah, Soleh, di mute. Ya elah Ada rumah. pertanyaan? Baik, silakan Ibu Bapak bila mana ada yang bertanya.
Ini ada satu pertanyaan via chat, Ustaz. Ya. Bagaimana jika kita masih punya hutang puasa sebelumnya? Artinya puasanya belum terbayar dengan apa gitu. Ya, baik. Pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana jika kita masih punya hutang puasa sebelum Ramadan ini? Artinya Ramadan tahun yang lalu mungkin punya hutang puasa tapi belum sempat terbayar, belum terbayar lunas, buru datang Ramadan berikutnya. Secara hukum ya dia tidak berkewajiban apa-apa kecuali mengqadha puasanya yang belum dibayar. Ya. Tidak ada kewajiban lain kecuali mengqadha dan beristighfar serta memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian itu. Ya, karena seharusnya dibayar sebelum datang Ramadan berikutnya, tetapi mungkin ya karena kelalaian dan lain sebagainya sehingga akhirnya keburu datang Ramadan lagi dan belum membayar puasa utang sebelumnya ya. Jadi cukup dengan mengganti puasa yang ditinggalkannya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat ini artinya berjanji. Ya, berjanji. Janji di hadapan Allah tidak akan mengulangi hal yang sama. Kemudian taubat ya melakukan yang lebih baik ya dan meninggalkan kebiasaan yang buruk ya. Jadi menunda pembayaran puasa sampai lewat waktunya adalah hal yang tidak baik, karenanya harus ditinggalkan, kemudian berjanji di hadapan Allah Taala akan tidak mengulangi dan kemudian melakukan utangnya yaitu membayar puasanya dengan sempurna ya. Demikian jawabannya. Syukran jazakillah Ustaz. Baik, Ibu Bapak, ada lagi yang mau bertanya? Masih tersisa 2 nih untuk sesi pertama. Ya. Itu ada pertanyaan lagi tuh Kang Soleh di chat. Apakah boleh puasa dengan niat hajat sesuatu akan terkabul? Sebelumnya Oh, ada baik. Ustadz batasan ya. Ustadz, batasan makan atau minum saat sahur, apakah saat waktu imsak atau waktu azan subuh? Ya. Kapan kita harus stop makan dan minum? Ya, saat azan. Azan itu batasan tidak boleh makan dan minum. Artinya bukan azannya tapi waktunya sudah masuk. Misal azan subuh atau waktu subuh jam 4.30. Maka itulah batasan terakhirnya ya. Tapi ya kalau sebelum lampu hijau itu kan ada, atau sebelum lampu merah kan biasanya ada lampu apa? Kuning. Lampu kuning. Nah, lampu kuning itu adalah imsak ya, imsak untuk kita bersiap-siap ya, berhati-hati, jangan sampai ya kita lengah sehingga pas kita masih makan ya belum selesai sudah keburu adzan subuh. Tetapi batasan puasa itu dimulai dari adzan subuh, masuknya waktu fajar sampai dengan terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Ya. Jadi imsak boleh makan apa tidak? Boleh, tidak apa. Ya. Baik. Syukron. Berikutnya ada satu pertanyaan dari Pak Yopi nih, Ustaz. Apakah boleh puasa dengan niat hajat sesuatu akan terkabul? Iya. Sebaik-baik niat dalam beribadah adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadikan amal itu sebagai tawassul perantara untuk tercapainya hajat itu boleh. Tapi niatnya hendaknya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian nantinya
ya amal itu dijadikan sebagai apa? Sebagai tawassul, sebagai perantara untuk terkabulnya hajat tertentu. Ya. Misalnya, misalnya begini, anaknya lagi ujian, misalnya, anak kita lagi ujian, ya, biar lulus kita puasa. Nah, jadi sayang ini niat saja berpuasa, ya. Puasa apa misalnya? Karena puasa itu sudah ada ketentuan-ketentuannya. Ya, puasa Senin kah, puasa Kamis, ya, puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Udah nggak ada lagi selain itu puasa itu, ya. Itu niat puasa, ya, puasa itu. Nah, jadikan momentum puasa ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu bahwa saat kita sedang berpuasa, itu ada saat di mana doa kita sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi menjadikan niat untuk sesuatu Allah ini harus dihindarkan, ya. Ini harus dihindarkan karena Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa." Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, masih ada waktu sedikit Ustaz. Mungkin satu pertanyaan lagi dari Bunda Ada, Ya. Ustaz. Kalau Itu ada, sebelumnya ada. kalau tiba-tiba kita marah besar saat berpuasa, apakah puasa kita masih dapat pahala atau tidak? Iya, marah, ya. Marah itu termasuk apa namanya, gejolak nafsu yang tidak terkendali, ya. Sementara puasa adalah ibadah yang dimaksudkan untuk mengendalikan hawa nafsu, ya, mengendalikan hawa nafsu. Nah, marah ini sesuatu yang abstrak, ya, tidak terlihat, ya. Nah, karenanya jangan diperturutkan, ya. Bisa merusak puasa, bisa juga tidak, ya. Bisa merusak puasa, bisa juga tidak, ya. Bagaimana misal bisa merusak puasa? Ya, merusak puasa, ya. Misalnya karena kondisinya sedang marah itu akhirnya mengumpat, ya, apa namanya, mencaci, lisannya tidak terkendali sehingga mengatakan sesuatu yang kemudian seperti dikatakan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu bahwa termasuk di antara yang menghilangkan pahala puasa, menghilangkan pahala puasa adalah sumpah palsu, berdusta, kemudian apa namanya, mengatakan hal-hal yang kemudian mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bicara dapat pahala apa tidak, ini tentu bukan otoritas saya, bukan kapasitas saya, ya. Ini berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dalam informasi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kalau kemudian tidak dikendalikan, maka bisa saja kemudian menyebabkan puasa kita akan tidak memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada pertanyaan lagi itu Kang Soleh, yang sebelumnya. Manakah yang utama, puasa Syawal atau membayar utang puasa? Manakah itu yang ada. utama? Ya betul. Manakah yang utama, puasa Syawal Atau membayar utang puasa? Ya, kalau bisa, ya, di bulan Syawal, ya, kalau saya kira kalau hutang, nggak ada orang hutang puasa melebihi 1 bulan, ya. Ya. Orang haid pun nggak ada. Batasan haid itu maksimal berapa? Kang Soleh pernah haid? Ya, pernah haid. Alhamdulillah, belum Ustaz. Itu haid itu maksimalnya 15 hari, maksimalnya 15 hari. Artinya kalau seorang perempuan mempunyai hutang ini, ya, misalnya haid, ya, kecuali yang hamil dan menyusui, ya, mungkin 1 bulan full dia tidak berpuasa, ya.
Nah, bisa dua-duanya dikerjakan dalam bulan Syawal. Tetapi misalnya kalau seseorang ingin menunda hutangnya dan mendahulukan sunnahnya, sunnah puasa Syawal, boleh apa tidak? Boleh, ya, boleh, tidak mengapa, ya. Jadi puasa Syawal dulu berapa hari? 6 hari, kemudian nanti hutangnya dibayar belakangan, ya. Hutangnya dibayar belakangan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Siti Aisyah, istri Nabi SAW itu, ya, kalau bayar hutang puasanya itu 1 bulan sebelum Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban. Nah, jadi bulan depan mau puasa, bulan Sya'ban ini baru Sayyidah Aisyah membayar hutangnya. Jadi Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, 10 bulan tidak membayar hutang puasanya. Bayar hutangnya pas di bulan Sya'ban. Nah, untuk Sayyidah Aisyah ini ada alasan-alasannya, di antara yang dijelaskan oleh para ulama kenapa beliau melakukan hal itu, karena beliau tidak ingin, ya, manakala Rasulullah ada perlu dengan Sayyidah Aisyah lalu beliau sedang berpuasa. Sementara kalau bulan Sya'ban, Aisyah tahu Nabi itu sebulan full, hampir sebulan full di bulan Sya'ban berpuasa. Makanya tidak mungkin ada perlu dengan Aisyah, ya, istrinya, karena beliau sedang berpuasa. Jadi Aisyah tahu nih, Rasulullah kalau bulan Sya'ban itu puasa hampir sebulan penuh, ya. Maka Aisyah puasa karena Aisyah tahu Rasulullah tidak mungkin ada perlu dengan Sayyidah Aisyah, ya. Demikian jawabannya, wallahu a'lam. Karena mengingat waktu, bentar lagi kita masuk ke zuhur. Mungkin ini 2 lagi aja Ustaz, ya. Terakhir ya Ustaz, Iya, boleh? Iya. Yang Boleh, ini berkaitan dengan pertanyaan yang udah ada. Kalau tiba-tiba kita marah besar saat puasa, Bukan, itu udah. Oh, udah. Yang soleh, Oh, kenapa itu udah. kita setelah mandi tetap harus berwudu? Kan kita sudah bersih. Ya. Mungkin mandi besar ya Bunda, ya? Silakan. Ya. Ya, apapun sih sebenarnya, nggak selalu. Oh ya. Baik, Bunda. Mandi dan wudhu itu adalah 2 cara mensucikan diri kita. Dan kita mengenal ada namanya hadas kecil dan hadas besar. Ya, hadas kecil cara mensucikannya dengan berwudu. Misalnya buang air kecil, buang air besar, ya, buang angin. Nah, itu cara mensucikannya dengan berwudu. Adapun hadas besar seperti melakukan hubungan suami istri setelah haid dan lain sebagainya, nifas, ya, maka ini cara mensucikannya dengan mandi. Namanya mandi besar. Mandi besar itu adalah mandi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Dengan seseorang melakukan salah satu dari 2 hal karena sebab masing-masing tadi, maka dia dianggap telah suci. Saya kalau buang angin terus wudu, setelah itu suci apa masih hadas? Suci, maka saya boleh langsung sholat. Begitu juga kalau saya hadas besar, sudah mandi, boleh apa tidak langsung sholat? Hah? Boleh. Boleh. Ya. Begitu selesai kita mandi, ya, maka tidak perlu wudhu lagi, tapi bisa langsung Sholat. sholat. Makanya niatnya mandi itu gimana niatnya mandi? Oh. Nawaitul husla li raf'il hadatsil akbar lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau niatnya hadas kecil apa? Wudunya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala. Sama kan? Hanya kalau wudu mengangkat hadas kecil, kalau mandi menghilangkan hadas
besar. besar. Begitu dua-duanya ini sudah dilakukan, ya, atau wudhu atau mandi, maka seorang sudah boleh melakukan sholat. Tetapi kalau kita habis wudhu, terus buang angin, boleh sholat atau harus wudhu lagi? Wudhu lagi. Wudhu lagi. Nah, sekarang kalau saya habis mandi, Nah, terus buang angin, apa yang harus saya Harus lakukan? wudhu. Wudhu. Wudhu lagi. Wudhu atau mandi? wudhu. Wudhu. Wudhu, karena sudah Mandi. bukan hadas besar, hadas Besar. besarnya sudah hilang. Udah selesai. Yang ada adalah hadas Kecil. Bisa dipahami di sini Bisa. ya. Maka kalau sedang mandi, biar tidak wudhu lagi dan bisa langsung sholat, ya, hindari hadas-hadas kecil. Apa misalnya hadas kecil yang membatalkan wudhu? Jadi misalnya setelah kita niat, nawaitul ghusla, niat, ya ketika mandi jangan buang angin. Ketika Ya. mandi jangan megang kemaluan dengan telapak tangan, ya. Ya. Ketika mandi jangan buang air kecil. Ya. Lakukan itu semua sebelum mandi. Makanya Nabi kita Muhammad itu cara mandi junubnya atau mandi hadasnya itu beliau mula-mula membersihkan kotoran yang ada di badannya, ya. Jadi mohon maaf, ini bicara fikih ya. Jadi membersihkan kemaluannya, kemudian setelah itu beliau mencuci tangan, kemudian setelah itu beliau berwudu. Wudu di sini bukan wudu wajib, tapi sunnah. Setelah wudu beliau baru mandi, menyiramkan air, ya, ke kepalanya, sebelah kanan, sebelah kiri, tengah, 3 kali, sudah. Beliau sudah selesai mandinya. Kalau kita mandinya ngabisin air sekolam. Nah, ya, Rasulullah seperti diceritakan oleh Sayyidah Aisyah itu pernah mandi berdua, Rasulullah dan Aisyah, dengan 1 ember air saja. Kebayang nggak sama kita? Berdua mandi 1 ember doang. Ini artinya bahwa mandi junub itu tidak mesti dengan air banyak. Tapi yang penting adalah apa? Sudah cukup untuk mensucikan diri kita dari hadas besar. Nah, makanya biar bisa langsung sholat setelah mandi dan tidak perlu wudhu lagi, hindari hal-hal yang membatalkan wudhu. Ya, biasanya nih, umumnya kita kalau habis mandi pengen kencing lagi, bener nggak? Enggak. Oh, biasanya. Kadang-kadang yang terjadi. Ya, karena kondisi dingin badan sehingga pengen buang air kecil lagi. Kalau kemudian buang air kecil lagi berarti Wudhu lagi. Wudhu lagi. Harus wudhu. Gitu ya. Sorry. Tapi kalau ini setelah kan mandi kecil. maaf, kan ketika kita hadas besar ya, Tat, ya. Kita maka mandi. Ya. Cuma kalau misalnya Mandi biasa. ya mandi biasa, apakah itu juga tetap kita harus wudhu? Mandi biasa itu mandi badan tanpa rambut atau pakai rambut? Tanpa Kalau rambut. pakai rambut bagaimana? Kalau tanpa rambut bagaimana? Ya. Harus Kalau- ditambah sih, Tat. Maaf, kalau pakai Cuci rambut maksudnya. rambut artinya Ya, semua badan ya. kita dari ujung rambut. Maka kalau kita sudah berniat, maka niat ini yang menentukan. Ya, niat ini yang menentukan. Kalau niatnya adalah untuk bersuci, ya bersuci. Saya niat mandi, ya, untuk bisa sholat. Makanya salah satu niat mandi itu niat mandi itu ada 2. Yang pertama tadi nawaitul ghusla li raf'il hadas, karena dia sedang berhadas. Ya, niat mandi untuk menghilangkan hadas. Tetapi ada niat mandi yang tanpa hadas. Nawaitul ghusla li istibahatis shalah. Saya niat mandi untuk diperbolehkan sholat. Bukan karena dia hadas, tapi karena dia mandi supaya bisa langsung sholat. Misalnya ibu misalnya punya kolam renang, Boleh nggak puasa sampai? Ibunya bukan dengan kaitan dengan sholat. Oh, iya. Nyemplung
nyemplung tapi niat. Nawaitul ghusla, saya niat mandi sekalian untuk bisa sholat. Begitu keluar kolam, langsung bisa sholat. Asik. Oh, Masya Allah. Asik. Oke. Gitu ya. Oke. Jadi kalau mandi badan saja tanpa kepala, ya tentu tidak boleh untuk sholat. Harus wudhu. Karena salah satu rukun wudhu harus wudhu. Karena rukun wudhu kan harus mengusap kepala, mengusap rambut, kan begitu. Betul. Jadi makanya itu mandi badan saja tidak cukup untuk memperbolehkan seseorang menunaikan sholat, ya. Tapi kalau mandi sekujur badan dan kepalanya dengan langsung niat, sholat. ya, niat memang untuk bisa sholat, bisa langsung sholat. Kalau tidak ada hadas kecil yang terjadi, ya, maka harus diketahui apa saja hadas kecil itu. Baik, Wallahu demikian, ya, sama-sama Ibu. Kang Soleh, waktunya harus ditambah kayaknya, nggak bisa jam 10.30. Jam 10 mulainya mestinya. 10 lah ya. Baik. Terima kasih Bunda masukannya. Di Ya. akhir, Kang Soleh, dikit itu aja. Boleh nggak waktu berenang, lagi sedang puasa berenang gitu? Boleh nggak? Baik Bunda, sebentar. Ustadz, langsung kita gabung aja pertanyaan Bunda Delima sama Ibu Endah mungkin ya. Iya. Bagaimana hukum sikat gigi waktu puasa dan bagaimana puasa bolehkah renang saat berpuasa? Ya. Itu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya. Makasih Kang Soleh. Makasih. Ya, baik. Sikat gigi waktu puasa. Sikat gigi waktu puasa hindari dengan menggunakan odol, ya. Tapi boleh. Ya, tidak ada larangan karena Nabi SAW ketika berpuasa beliau tetap bersiwak. Ya, bersiwak, ya, bersiwak. Dan kata Nabi SAW, kalaupun tidak sikat gigi, tidak bersiwak pun tidak apa-apa, ya, karena aroma mulut seorang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum dari minyak kasturi. Ya. Tapi karena kadang-kadang kita nggak pede gitu ya, akhirnya kita mau gosok gigi, maka nggak apa-apa, tapi hindari, ya, hindari agar supaya tidak tertelan gitu ya, sesuatu tadi ya ketika kita gosok gigi. Tapi boleh gosok gigi, ya. Hanya mungkin kalau kemudian menggunakan pasta tadi bisa menjadi makruh, tapi haram insya Allah tidak. Ya. Yang kedua, berenang. Berenang waktu puasa boleh apa tidak? Boleh. Ya. Tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Kalau tidak minum. Iya, betul. Iya. Ya. Kalau berenangnya sambil minum, batal puasanya. Tapi kalau berenang saja tidak apa-apa. Ya. Boleh. Tapi ya boleh, tidak membatalkan puasa. Baik. Hanya saja kalau berlebihan dan bisa menjadi makruh, ya. Tapi dalam kondisi normal orang ingin olahraganya adalah berenang, silakan saja, tidak apa-apa. Ya, insya Allah puasanya tidak batal. Baik, makasih Ustadz. Sama-sama Ibu. Baik, jazakumullah Ustadz, Ibu-ibu, Depur Rahman semuanya. Demikianlah tadi sesi pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Di akhir, sebelum kita tutup, kami mohon maaf. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi pada hari ini, dan terima kasih kepada Ibu, Bapak, jemaah semua yang telah bergabung bersama kami dalam kajian Simply di bulan Ramadan. Insya Allah kita akan bertemu di kajian Sabtu depan. Masih bersama Ustaz Hasan. Baik, saya pribadi mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan kami semua dari kru Simply mohon maaf. Baik, kita tutup majelis pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat menjalankan ibadah zuhur Ibu Bapak, dan semoga puasa kita di hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita isi Ramadan ini dengan hal-hal yang baik,
di setiap harinya. Kami undur diri. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, terima kasih Kang Terima kasih, Soleh. Ustaz. Sama-sama, Ibu. Semuanya. Sama-sama. Assalamualaikum. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.